Sri Mulyani jangan coba-coba terima tawaran bantuan dari IMF, bisa tambah hancur ekonomi RI. Anggota DPR Komisi C, Kamrus Samad mengingatkan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk tidak mengambil tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional IMF. Saat ini beban negara dan rakyat sudah sungguh sangat besar, bisa dilihat melalui utang negara hingga Januari tahun 2020 menembus rp 4.817,5 triliun yang akan diwariskan ke rakyat di masa depan. Apalagi Indonesia IMF telah menjadikan Indonesia sebagai pasien malpraktek dimulai tanggal 15 Januari tahun 1998 saat Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent, LOI senilai 43 miliar USD beserta obat yang diberikan ternyata sangat pahit untuk ditelan ekonomi Indonesia. Misalnya usulan IMF melikuidasi 16 bank nasional adalah kesalahan besar, dan dalam kebijakan BLBI banyak pihak yang memanfaatkan situasi dengan memasukkan aset-aset tidak berharga dalam daftar aset untuk mendapat dana pinjaman, kata Kamrus Samad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu tanggal 25 Maret tahun 2020. Kamrus Samad mengatakan, Sri Mulyani tahu betul masih banyak sumber pendanaan dari dalam negeri untuk corona. Misalnya dalam postur APBN/APBD kebijakan refocusing relokasi anggaran melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 sudah tepat dan tinggal memastikan implementasi berjalan efektif, katanya. Sejumlah sumber pendanaan bisa dioptimalkan oleh Menke antara lain sisa anggaran tahun lalu SAL, akumulasi dari sisa anggaran tahun sebelumnya SILPA, dana pungutan bea ekspor sawit di BPD PKS, dana lingkungan hidup di BPD LH dan dana APBN dengan kode BA99 dikelola Menke selaku Bendahara Umum Negara. Ada dana LPS Lembaga Penjamin Simpanan nilainya mencapai Rp 150 triliun, cadangan devisa Indonesia yang dikelola BI senilai $130 miliar atau sama dengan 2.000 triliun untuk kurs saat ini Rp17.000 per US dollar. Pemerintah bisa juga menertibkan SUN dengan bunga di bawah 5%. Jika Menkes Sri Mulyani memiliki jiwa nasionalisme dan keberpihakan terhadap masa depan ekonomi Indonesia maka pasti akan menghindari pinjaman dari IMF karena berpotensi menggadaikan kedaulatan ekonomi nasional di masa mendatang, katanya.